Jadi hari ini gue kedatangan 2 tamu spesial dan gue itu salut banget sama mereka. Kita masih seumuran tapi mereka udah sukses banget nih. Padahal kita belajarnya dari Coach Steven. Enggak lah ya. Jadi 2 orang wanita cantik ini adalah Adele dan Dika. Oke, jadi 2 orang ini dari perusahaan atau mungkin yang kalian lebih kenalnya sama komunitas Rahasia Gadis. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut soal bisnis Rahasia Gadis, kemudian bagaimana sih ceritanya membuat komunitas wanita terbesar di Indonesia. Mungkin kita langsung tanya aja ya, ngobrol-ngobrol santai ya. Iya. Pertama, kok bisa sih di usia 20 tahunan ini kalian bisa bangun multiple bisnis nih? Karena yang aku tahu kan gak cuma Rahasia Gadis. Boleh diceritain gak sih? Oh, bisa sih Dik, gimana Dik? Kan aku udah Dika. Kok kamu jadi interview aku sih? Halo semuanya, aku Dika, ini Adele. Iya. Kita dari Rahasia Gadis. Sebenarnya kalau bilang bangun multiple businesses sih mungkin bareng-bareng kali ya. Enggak, kita tuh lebih fokus di Rahasia Gadis. Cuman memang Rahasia Gadis ini bagian dari grup yang lebih besar, yaitu Bali United Group. Kalau ada yang tahu, mungkin klub sepak bola Bali United itu dulu berdiri di tahun 2015, Bali Unitednya sendiri. Terus habis itu jadi besar, jadi mungkin bisa dibilang pionir ya di bidang manajemen bola gitu di Indonesia gitu. Fansnya gitu ya? Fansnya dan klubnya. Tapi pastinya secara profesionalisme manage klub bola di Indonesia tuh Bali United cukup salah satu yang pertama gitu, untuk benar-benar kayak bikin manajemen yang sangat profesional gitu. Dan dari Bali United lahirlah sebenarnya banyak anak perusahaan gitu. Nah, salah satu anak perusahaannya itu ada yang bekerja di bidang mengelola fans gitu. Karena mungkin expertise dari mengelola fans bola bisa ditranslate ke expertise di mengelola fandom atau fans di industri-industri lain, seperti musik ya kan. Jadi Bali United juga memiliki K-pop platform atau komunitas terbesar di Indonesia. Terus ada di makanan ya kan, orang ngefans kan ya sama makanan ya. Di sini kita pun juga ada studio kitchen sendiri, jadi fans makanan. Terus ada juga fans sports lainnya kan, bisa basket, bisa badminton, bisa apapun. Fandom-fandom lain termasuk juga komunitas gadis gitu. Lahirlah Rahasia Gadis. Iya, Rahasia Gadis itu anak perusahaan dari Bali United sendiri gitu, PT terpisah yang di running atau di co-found bareng Adele dan aku gitu. Tapi emang mungkin kayak aku sama Dika itu dari dulu tuh kayak teman childhood actually. Ya, kita udah kenal dari kecil. Iya, kalian tuh sebenarnya awalnya gimana? Dari ketemu? kayak karena kan papa aku sama papanya Dika tuh business partners. Jadi ini generasi kedua business partners gitu, tapi perempuan gitu ya. So I've known her since kita umur kayak since lahir kali ya. Dari lahir sih. Terus kita nggak sekolah bareng sih, aku sekolah sendiri, dia sekolah sendiri di New York, aku di San Francisco. Terus pas pulang sih di Jakarta baru kita ketemu lagi. Terus ternyata jodohnya business partner. Tapi emang mungkin kita dulu emang ada mimpi mau ada bisnis sendiri, mimpi mau jadi financially free juga secara sendiri juga ya. Karena pastinya kan sebagai perempuan, we wanna show to the world kita juga bisa loh membangun bisnis dan juga berdampak positif ke komunitas kita. Dan emang ada long story-nya lah behind Rahasia Gadis. Siapa emang suddenly kita berjodohnya berdua untuk jalanin Rahasia Gadis bersama sih sejak pandemi. Jadi selalu ada kesempatan dalam masa-masa kesulitan ya. Oke. Nah, inspirasinya membangun Rahasia Gadis itu sebenarnya apa sih? Awalnya gimana? Aku dulu ya. Iya, cerita ini selalu diceritakan oleh Dika gitu. Kalau di talk show podcast sih Dika udah yang tahu banget jawabannya. Ini template berarti ya. Udah hafal Kalau udah hafal ya, dari dulu kita bagi tugasnya gitu. Kalau history Dika yang cerita. Karena sebenarnya ceritanya lucu dan unik gitu. Jadi Rahasia Gadis itu sebenarnya udah ada, kalau mungkin udah ada yang follow juga. Rahasia Gadis tuh dimulai dari akun Instagram dari 2014. Awalnya akun Instagram Akun Instagram dari 2014 yang dibangun oleh teman kita namanya Buana. Jadi cowok yang buat. Cowok nih yang cowok gitu. Tadinya dia pun juga
lucunya juga bikin akun ini juga iseng karena dia mau jualan sambal, tapi nggak tahu kenapa dia namain rahasia gadis gitu. Oke. Mungkin target market itu gadis-gadis gitu Iya, yang suka. mungkin. Jadi dia grow, ternyata dia itu, he's a great content creator, dia jago bikin konten. Dia juga sebenarnya memiliki kualitas-kualitas yang gadis juga miliki. Dia sangat dalam, sangat emosional. Jadi dia bisa connect juga. Jadi dia sering bikin tips-tips gitulah, tips-tips beauty lah, tips-tips mental health kadang gitu. Sampai waktu pandemi itu kita ketemu dan kita lihat rahasia gadis, dan sebenarnya potensi rahasia gadis tuh bisa jauh lebih dari sebuah akun Instagram gitu. Dan Buana pun realize, oh bener juga gitu, karena kan dia at the end of the day mungkin dia laki-laki, dia nggak bisa bikin sedalam apa yang, maksudnya missionnya apa sih untuk wanita gitu kan. Jadi waktu pandemi kita ngobrol, aku sama Adel tertarik banget, kita kayak nemu, oh my god, ini tuh something yang menurut kita kita passionate banget tentang women empowerment gitu. Kalau misalnya ada satu komunitas gadis yang nggak cuman bahas soal apa yang tips fashion favorit kamu hari ini atau tips makeup favorit kamu hari ini, tapi bisa lebih dari itu gitu loh, bisa mengedukasi mereka, bisa mengubah mindset mereka, bisa menginspirasi mereka. I think that's the kind of new media yang Indonesia butuhkan ya gitu. Jadi akhirnya di pandemi Rahasia Gadis itu fully acquired by Bali United Group dan kita berdua gitu, dan akhirnya kita bisa mengembangkan sampai sekarang ya, udah punya event sendiri, event IP namanya Girl Fest bareng Mbak Gigi Nagita Slavina, terus juga memiliki produk beauty sendiri ya kan, yang kolaborasi juga dengan Summer Scent, Rahasia Beauty, dan juga memiliki komunitas atau gadis-gadis yang menjadi leaders di 34 provinsi di Indonesia gitu. Nah, berarti Rahasia Gadis Indonesia udah ada komunitasnya. Iya, dan akhirnya Rahasia Gadis bisa menjadi platform terbesar gadis di Indonesia ya. Misinya untuk mengedukasi the next generation of women gitu. Oke. Berarti Rahasia Gadis sendiri itu adalah komunitas atau hanya media? Awalnya kan soalnya dari Instagram ya. Nah, kalau sekarang nih jadinya apa? Hanya jadi media atau jadi komunitas atau jadi apa? Kayak kata yang kita suka pakai ya untuk mendeskripsikan Rahasia Gadis itu platform sih, menjadi wadah gitu. Jadi wadah. So it's a combination antara emang a new media community platform gitu, dimana emang kita ada mix, dimana menjadi wadah buat gadis-gadis berkumpul, belajar, mendapat support system, get empowered gitu ya. Dan itu bisa berbagai bentuk. Mungkin Rahasia Gadis ini semuanya kenalnya cuma Instagram atau social media gitu ya. Tapi that's a new form of education gitu ya. Baik banget generasi muda itu belajarnya melalui social media gitu. So emang kita menjadi wadah untuk belajar melalui konten kita yang di Instagram yang empowering. Tapi juga wadah untuk bertemu. Kita bikin community gatherings atau kayak events, circle inspiration, gitu ya. Dan wadah juga untuk mendapatkan mungkin solusi ya. Dan solusi itu juga bisa dalam bentuk produk. Karena dulu tuh kayak awalnya Rahasia Gadis booming banget, itu kita pertama kali menjadi wadah curhat. Wadah curhat awalnya. Pas pandemi itu kan pasti semuanya pernah ngalamin lah, merasa sepi banget, bosen, apa sih kayak nggak tahu mau ngapain di rumah gitu. Jadi pas di pandemi itu kita keluarin namanya Confession Room. Sekedar Google Form di mana kita ngajak aja, siapapun yang perlu cerita, curhat tentang apapun masalah kamu, datang aja ke Rahasia Gadis. Kita shock banget ya, dalam sebulan udah puluhan ribu cerita masuk ke Google Form ini. Jadi emang awalnya core Rahasia Gadis itu dalam cerita gadis-gadis ini. Dan dalam cerita ini ada banyak masalah ya, pasti ya gadis banyak masalah, insecurities gitu. Banyak masalah tentang cinta, tentang beauty, kak aku jerawatan, kak aku mau lebih pede. Tapi even yang lebih dalam lagi lah tentang sexual abuse, mental health, depression, keinginan bunuh diri. Jadi kita merasa kayak Rahasia Gadis ini penting banget nih, bukan hanya untuk menjadi wadah support system, tapi juga untuk empower dan memberi kayak mungkin kesempatan and solutions ya, either that's in the form of education workshop atau events, ataupun mungkin untuk masalah kayak kulit atau masalah kecantikan, solusi dalam produk. Dan makanya kita collab sama Coach Steven kan, kayak 2000 berapa sih itu launching tahun ini 2023 gitu. Masalah mau wangi diatasi dengan Summer Scent. Asik. Ini keren banget ya. Sekarang platform, terus komunitas wanita terbesar, dan gila tujuannya, message-nya nih keren banget gitu buat bantuin empower women dan juga menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan mental health ya. Mostly majority-nya itu. Nah, terus kalau kita ngobrol sedikit ke bisnis nih, berarti
kan tadinya kan as a platform, how you get money gitu, karena kan ini dari komunitas, apalagi tadi cerita belum ada produknya nih, terus how you get money, bisnis modelnya How gimana do we sih? survive, Dik? I will survive. Rahasia Gadis tuh dari awal itu bukan foundation atau yayasan ya. Jadi kita memang profitable company gitu. Setiap tahun kita juga memikirkan gimana caranya get revenue untuk bisa membuat invest balik lagi ke Rahasia Gadis untuk bisa membuat produk lagi, solusi-solusi tadi kan dari yang ada udah ceritain ya. Jadi Rahasia Gadis itu bisnis modelnya ada dua. Satu B2B dari brand. Jadi brand dengan value yang sama dengan kita atau dengan objektifnya mereka masing-masing, gimana caranya mereka tapin ke kita komunitas Rahasia Gadis dari medianya atau eventnya untuk menyebarkan message mereka atau komunikasi mereka. Contohnya salah satu brand yang kita selalu bekerja sama itu Maybelline gitu. Jadi Maybelline kan udah a global company, dia punya global initiative waktu itu yang namanya Brave Together, itu untuk menyebarluaskan mental health di dunia. Nah, di Indonesia itu kita menjadi eksklusif media partner atau community partner gitu untuk objektif mereka untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya orang yang tahu tentang Brave Together gitu. Makanya untuk Maybelline kita roadshow ke kampus-kampus, mereka juga sponsorin The Girl Fest, ya kan? Dan digital content as well. Nah, itu tuh menjadi satu paket yang kita bisa mendapatkan revenue dari brand. Gitu. Ada brand lagi mungkin yang objektifnya untuk bisa kirim sampel produk-produk mereka langsung ke komunitas kita gitu kan. Karena kan kita nggak cuma online terus mereka dapat views and likes, right? Tapi mereka juga bisa mengedukasi gadis-gadis yang memang sudah berjoin di Rahasia Gadis gitu. Jadi bisa misalnya dapat feedback langsung betul, juga ya bisa dapat si produk. Dan itu tuh sebenarnya sangat valuable ya untuk keren mendapatkan feedback langsung tentang produk kita gitu. Karena mungkin banyak orang yang bisa taruh di ads gitu kan. Itu masih penting banget, bukan enggak traditional. Tapi yang lebih new kind of marketing itu gimana caranya mereka brand-brand itu bisa langsung direct ke consumer gitu. Tapi pastinya kita juga mau menjaga value-nya Rahasia Gadis ya kan. Jadi untuk semua brand yang tap in dan campaign bersama Rahasia Gadis itu yang membuat komunikasi dan campaign ada activity-nya itu tim kita. Sehingga kita juga bisa konekin apa yang komunitas kita inginkan. Misalnya mereka lagi ingin belajar soal skincare ya kan. Baru kita konekin ke brand. Berarti jadi perantara dong ya antara brand dan komunitas. Betul. Sehingga juga itu valuable untuk komunitas kita, valuable untuk Rahasia Gadis, tapi valuable juga untuk brandnya, gitu. Dan tipe partnership model seperti itu yang menjadi salah satu bisnis model terbesar kita. Dan yang kedua pastinya direct to consumer. Ya, jadi melalui Rahasia Beauty, ya kan kita membuat produk-produk based on what community wants, ya kan apa yang gadis-gadis kita sedang alami. Mungkin mereka lagi mau wangi yang enak gitu, mungkin wangi yang baunya berjasmin gitu, wangi-wangi jasmin yang memberi joy, joy. Gitu untuk diri mereka, atau mungkin nanti mereka mau produk yang mereka bisa kasih ke pacar mereka gitu ya kan. Mungkin aja nanti kita collab bareng untuk bikin wangi yang mungkin bisa untuk pacar mereka cowok-cowok gitu ya kan. Iya, buat cowok-cowok benar. Iya gitu, hal-hal seperti itu yang kita bikin produk dan kita jual juga gitu ke pasar gitu. Oke. Terus kalau misalnya nih, kan tadi aku tertarik nih, kalian bisnisnya berkaitan dengan komunitas, ngomongin mental health, tapi sebenarnya soalnya kan kalau mental health itu lumayan deep ya, mungkin ada belajar ilmu psikologi. Dari kalian sebenarnya ada yang belajar psikologi ya berarti ya? Bener Dika. Iya. Aku hijaunya psychology and journalism, udah pas banget tuh. Jadi aku dulu aku di New York University. Itu makanya jodoh banget. Karena aku itu yang lumayan artsy gitu kayak. Jadi waktu di New York aku jurusannya psychology, satu major, terus major kedua aku tuh journalism. Gitu. Jadi memang sangat berhubungan ya
kayak Iya, ada media dan tentang mental health-nya. Kalau Adele itu economics, Adele. Iya, aku economics, actually ekonomi. Jadi uangnya. Dan development studies actually. Development studies itu kayak pembangunan sosial. Jadi emang kayak that's why Rahasia Gadis itu special banget buat aku karena ini bukan cuma bisnis yang untuk mendapatkan cuan. Ini ini bisnis yang menurut aku memiliki dampak yang sangat luar biasa. Untuk perempuan-perempuan muda di Indonesia kan, and that was always my heart sih. Kayak dari dulu tuh aku jurusannya ekonomi dan development studies, karena aku dari dulu mau gabungin tuh bisnis dan juga dampak sosial itu. Terus aku mendapatkan itu di Rahasia Gadis. Even kayak Rahasia Beauty ini kita kayak bikin kayak produk kecantikan ya, tapi filosofinya tuh very much still impactful banget loh. Kayak tagline kita kan namanya Beauty for Healing. Karena kita merasa itu kayak healing, baik banget kan yang lagi memiliki kayak mungkin masalah atau insecurities atau kayak pain in their lives gitu kan. Dan kita merasa itu baik banget yang cari healing itu di luar. Kayak aku harus jalan-jalan aja deh, aku harus keluar, aku harus lari. Tapi I feel like sometimes healing itu bisa didapatkan dalam hal-hal kecil in the everyday life seperti mencium aroma yang enak gitu kan, atau skincarean me time. Taking care of ourselves. Yeah, and that's why kayak emang core-nya Rahasia Beauty di situ sih, kayak healing itu nggak usah jauh-jauh kok, bisa aja finding joy di setiap hari gitu, finding joy in the everyday products juga gitu. Makanya berarti kita seneng banget dong ya kan jalanin bisnis, tapi sebenarnya itu adalah passion dan apalagi Benar. cuma hidup kalian banget gitu. Iya. Sekolahnya aja jauh-jauh, tapi semua at the end of the day udah bikin impact nih di bisnis, udah sesuai lah gitu. Iya. Tapi kalau misalnya aku boleh tahu nih, sebenarnya awalnya kepikiran gak sih bangun Rahasia Gadis tuh emang dari dulu sampai sekolah psikologi? Sekali enggak lah. Emang so ini kayak rencana Tuhan. I think some of the best things in life itu sama sekali nggak bisa direncanakan sih. Bener. Coba Ko Steven dari dulu emang mau bikin parfum nggak? Enggak juga sih. Kita tanya balik. Enggak juga sih, tiba-tiba aja gitu kan. Tiba-tiba ada peluang kita ambil. Iya. Itu bener banget sih. Every opportunity ambil gitu. Iya. Karena kita nggak tahu ya, kita nombok rezeki dari dulu gitu ya. Jadi kita sebenarnya melakukan hal yang setiap hari ini tuh sebenarnya nombok rezeki untuk future gitu. Kan kita nggak tahu, kita sekolah ternyata bisa ada opportunity ini dan ngerti skillnya gitu, ngerti oh mental health tuh gini, oh social development tuh kayak gini gitu. Itu kan tadinya kita nggak planning, tapi karena kita udah nombok rezeki dari dulu gitu, nggak tahu arahnya kemana, jadi waktu opportunity-nya ada kita bisa ambil gitu. Kita bisa berani lah untuk belajar lagi tentang itu gitu. Aku malah dulu sama sekali nggak tahu ada industri kayak media content. I'm like, oh people make money out of content, tuh aku sama sekali nggak ngerti gitu. Awalnya nggak kepikiran berarti nggak kepikiran banget. Dan nggak nyangka ternyata bisa jadi revenue yang malah rencana awal aku itu kayak abis lulus aku maunya stay di Amerika malah 1-2 tahun kerja di perusahaan besar gitu ya. Tapi emang rencana Tuhan kan aku suddenly merasa ingin pulang aja sih, nggak tahu kenapa. 2019 suddenly 2020 pandemi, dan pas 2020 ada kesempatan Rahasia Gadis ini. Kalau bisa aku kayak paksain banget aku mau stay di Amerika, mungkin aku nggak ada kesempatan ini loh untuk kembangin Rahasia Gadis gitu. Iya, tapi mungkin kamu udah udah apa? Menikah sama siapa gitu. Oh iya, mungkin kayak lifestyle aku aja gitu kan. Udah dapet paspor Amerika. Udah settle down di sana gitu. Iya, untung. Tapi waktu itu berarti kalau nggak pulang mungkin nyangkut di Amerika kali ya, kan pandemi. Bener juga loh. Aku mungkin yang curhat di Rahasia Gadis itu. Bener. Kan, merasa kesepian banget. Malah awalnya, tapi kayaknya kalau kayak gitu pun pasti jadi Rahasia Gadis lagi. Kamu bakal bikin curhat dari mungkin di Amerika ya. Jadi women secret, bukan Rahasia Gadis. Girl secret. Oke, nah kalau sekarang total komunitas dari Rahasia Gadis itu sendiri ada berapa orang sih? Kita total sekarang dihitung dari social media followers itu sekitar 5,5 juta followers di semua platform. Tapi untuk komunitasnya, and what we mean by komunitas, itu berarti yang udah register ke kita di website kita maupun di WhatsApp grup kita, di Telegram grup kita, dan juga partisipasi ke event-event kita ya, itu ada lebih dari 100.000 sekarang. Gitu. Lebih dari 100.000 iya, member. tapi itu yang benar-benar aktif. Yang aktif tuh maksudnya lebih dari sekali udah join event kita ya. Gitu. Kayak contohnya di Girl Fest aja kemarin yang di Maret kita 75.000 orang sendiri. Gitu. Itu di luar yang benar-benar event mingguan, bulanan yang memang kita selalu ada gitu. Dari berapa kali bikin event, mungkin udah ratusan kali ya bikin event. Ada nggak sih satu cerita yang berkesan dan sampai akhirnya wah ini gua harus jalanin terus nih Rahasia Gadis? Ada nggak kisah-kisah menarik ya? Gitu? Ada. Ceritanya bareng Ko Steven. Bener, pas Girl Fest. Di saat tim Somerset
itu membantu booth Rahasia Beauty. Jadi rame banget jadi ngantri sampai luar. Ratusan orang. Itu terharu banget sih karena kita jujur sering kolaborasi sama partner, bukan enggak, tapi baru kali ini sama Somerset yang beneran merasa partnershipnya itu tuh equal banget dan saling mau belajar banget dari satu sama lain. Kita lah yang banyak belajar. Kita yang lebih banyak belajar. Iya. Equalnya tuh kayak kita yang sedikit unequal gitu. Kita Somerset gitu. apa Kita di kayak, sini? ajarin kita dong gimana sih gitu. Please help us. Tapi yang terkesan juga actually di Girlfest juga karena mungkin pas Girlfest kan kita both sangat terharu dan amazed lah yang support kayak women figures juga yang datang kan, kayak pasti Mbak Gigi, Chelsea Islan, Maudy Ayunda, kayak all these women figures yang kita of course admire juga. Mereka mau datang ke Girlfest secara itulah non-payment mereka. Karena mereka believe banget in missionnya Girlfest, missionnya Rahasia Gadis. Jadi itu something that was very impactful for us juga ya, bahwa kita nggak sendirian loh, aku sama Dika, tapi banyak banget role models yang kita look up to juga, ternyata mereka mau support kita juga gitu. Even sampai kayak Kisan datang, Edina Gudono datang, gitu semuanya itu datang out of the love for the mission gitu. Iya, love for the mission. Itu yang mungkin kasih kita dorongan lagi untuk keep on gitu. going gitu, bahwa kita nggak cuman kayak halu gitu memiliki idealisme ini kan, bahwa there's people who will support us juga. Terus aku dengar-dengar juga kalau di Rahasia Gadis itu ada satu part yang memang kan mengedukasi komunitas. Nah itu programnya saat ini ada apa aja sih biar teman-teman semua tahu gitu. Apakah ada bisnis, apakah justru cuma tentang skincare kayak gitu-gitu. Boleh diceritain nggak? Jadi di Rahasia Gadis kita turunannya tuh membagi beberapa rahasia. Ada beberapa gitu. misi. Iya, rahasianya. Jadi kita dibagi rahasia self-worth. Rahasia self-worth ini it's all about mental health sama relationships. Karena itu pasti kayak core-nya gadis banget kan. Pertanyaan tentang hubungan, healthy love, pacaran, communication, tapi juga tentang kayak gimana sih go over my kecemasan atau kayak Kak aku stres banget tentang hidup aku, itu semuanya di rahasia self-worth itu. Karena kita merasa sebagai gadis itu kita harus know our worth. Kita berharga banget loh. Dan biasanya kan yang take our worth away itu mental health kita dan para hubungan yang mungkin toxic gitu ya. Pacar gitu. Pacar yang atau toxic. even pun keluarga gitu kan, orang tua yang toxic and so on. So kita benar-benar empower melalui self worth itu turunannya mental health sama hubungan. Tapi juga ada rahasia berkarya. Karena sebagai perempuan juga kan ini core beliefnya Dika, kita bisa mendapatkan financial freedom. Dan itu turunannya banyak, bisa belajar tentang finances, tentang entrepreneurship, tentang content creation juga, menjadi affiliate, menjadi reseller, itu semuanya cara menjalankan digital marketing mungkin gitu. Mungkin masterclass-nya bisa sama Coach Steven. So itu kedua, dan mungkin ketiga ya, itu rahasia beauty. I know namanya sama dengan brand kita, tapi itu rahasia beauty itu actually bukan beauty sekedar belajar makeup sama skincare, tapi beauty luas banget, dimana kita ajarin tentang personal health, feminine care. Karena kan banyak banget tuh juga kayak Kak, aku pertama kali mens gitu, Kak aku pertama kali kayak ada sakit perut nih gimana ya gitu. So beneran understanding our hormones, karena gadis kan tuh kayak kompleks banget ya, bukan cuma stabil loh hormones, mood kita bisa up and down throughout the month. So understanding ourselves gitu, a part of rahasia gadis. Am I forgetting anything? Enggak. 3 itu kan rahasia self-worth, berkarya, dan juga beauty itu sih. Beauty, ya. Okay. Dan kenapa kita namain rahasia juga semuanya? Karena kebanyakan tuh kalau wanita ya, kalau punya masalah tuh mereka tuh selalu curhat. Cuman kebanyakan dipendem gitu. Jadi misalnya mereka baru pertama kali mens, contohnya ya. Nah itu tuh hal yang menurut mereka itu mereka nggak mau bahas ke mamanya even gitu. Mereka nggak berani karena nggak, aneh aja kalau cewek terlalu banyak ngomong tentang personal care-nya dia gitu, nggak biasa gitu mereka. Lumayan tabu juga gitu. Biasanya kalau cewek tuh udah deh diem aja gitu, ngobrol sama cewek lain gitu. Jadi banyak sekali dari mereka mencari ruang itu yang dimana mereka bisa ngebahas tentang apapun itu ya, secara aman tapi juga secara open gitu, terbuka gitu. Berarti awalnya yang tadi itu semua ada di confession room dulu tuh. Iya, betul. Terus mulai cerita. Berarti banyak juga kasus di sana wanita nggak cerita ke orang tuanya, tapi tetap butuh
tempat untuk sharing. Iya, ya. justru lebih Dan banyak yang kalian kayak jadi gitu sih. Iya. Wadahnya itu ya. Gitu. Karena mungkin rasa malu atau rasa kayak takut dijudge ya kan, rasa kayak banyak lah kenapa kita nggak bertanya ke orang tua ataupun teman loh. Jadi emang kita rather curhat ke I guess stranger ya, seseorang yang mereka tahu aja lah, kita nggak mungkin ngejudge, kita pasti support. Dan pasti mungkin sometimes kasih jawaban karena kita actually yang membalas-balas DM itu kita partner sama Fakultas Psikologi UI. Karena aku pernah sempet sih kayak coba membalas beberapa ya, tapi kan sometimes yang mental health dalam banget itu takut salah ngomong juga kan. Jadi kita berpartneran sama kayak psikolog juga sih. Nah itu tadi yang aku tanya, soalnya kan kaitannya kan ini ngomongin mental health-nya someone ya kan, itu pasti penting banget. Iya, justru kita menjaga itu juga, jangan sampai kita adalah reason kenapa mereka tambah down lagi atau kita salah ngomong. Itu kan benar-benar profesional ya, kadang beberapa kasus memang harus dihandle sama profesional. Makanya kenapa kita juga harus cari partner gitu. Jadi confession room itu jadi filtering sih, dimana beberapa emang sekedar curhat, tapi beberapa di flag sama psikolog UI kita, oh ini kayak perlu terapi. Jadi atau kita mental health counseling, memberikan terapi gratis di Rahasia Gadis. Di Rahasia Gadis. Yang setelah mereka confess kita bilang, do you want counseling gitu secara gratis, mereka sign up. So mendapatkan solusi di antara situ juga ya. Berarti konselingnya ke si partner online, iya. Tadi, atas nama online. Rahasia Gadis tapi Rahasia betul. Gadis. Oke. So far kalau misalnya sebulan gitu ya, berapa banyak orang yang confess gitu? Banyak kali ya, bisa 500-an gitu. 500 orang confess untuk nanya-nanya dan curhat gitu. Iya, total kita udah lebih dari 40.000 confession ya so far. Jadi itu lumayan banyak gitu ya yang mereka, banyak gadis-gadis yang curhat. Iyalah. Tapi nggak melulu soal mental health kan, bisa aja ngomongin skincare tadi dan kayak gitu. Dan nggak selalu semua sedih ya. Jadi mereka lagi happy pun mereka ngobrol ke kita kok gitu. Jadi nggak cuma hal-hal sedih ya, tapi hal-hal yang senang. Misalnya Kak, aku lagi naksir sama cowok, gimana ya cara aku ngungkapinnya gitu. Kak, kulit aku tuh kadang lagi bagus banget, cerah, tapi kadang juga lagi kusam gitu. Gimana ya cara aku stabilinnya gitu. Jadi kebanyakan justru pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dengan orang lain, nggak harus kita gitu. Jadi kita pun di website kita Confession Room itu terbuka sebagai forum. Jadi mereka masukin dengan nama samaran pastinya biar tetap anonymous, tapi siapapun bisa bantu jawab. Ada kemungkinan nggak gadis gitu, cowok Ada, gitu. Beberapa lah pasti. Beberapa ada juga. Ya? Iya. Malah followers kita berapa persen cowok ya? Iya, 20%-an cowok kok. Mereka yang kepo-kepoin kepo, Rahasia Gadis kan. mungkin pertanyaannya kayak kenapa ya pacar aku nyebelin banget ya? Kenapa ya? Parfum apa ya yang mau untuk yang bisa aku beli untuk ulang tahun cewek aku misalnya. Berarti aku boleh dong ya curhat? Boleh. Ceritain apa? Ceritain apa nih? Ceritain. Apa kamu mau curhat sekarang? Live confession room. Jangan. Terakhir nih, kan ngomongin bisnis ya. Pasti ada up and down ya. Menurut dari Dika dan Adele, so far nih paling berkesan jalanin bisnis, apa up and down apa yang bikin kalian sampai hari ini tuh masih ingat banget? Banyak sih, pasti banyak ya. Apa ya? Setiap hari ada up and down. Setiap hari ada up and down. Pasti dong. Kenapa ya setelah Girl Fest? Girl Fest Day Iya, One. Girl Fest Day One. Sebenarnya banyak sih up and down-nya. Terutama sebelum kita meluncurkan campaign atau meluncurkan suatu event ataupun produk yang besar ya, yang kita udah prepare dari lama. Terus tiba-tiba seminggu sebelumnya kita itu suka sedih sendiri, bisa nggak ya gitu, insecure sendiri. Terus kadang suka merubah semua plannya seminggu sebelum. Dan mungkin itu juga salah satu karakteristik. Kalau menurut aku ya, aku nggak mau mengeneralisir, mungkin nggak semuanya kayak gini, tapi salah satu karakteristik yang biasa dialamin oleh wanita juga, dimana mereka itu sering doubt themselves atau meragukan diri mereka sendiri. Jadi udah preparationnya udah mantap nih, checklistnya kayaknya udah berapa puluh sheet gitu ya, tapi tetap aja seminggu sebelum tuh merasa, aduh kayaknya aku nggak berharga untuk melakukan, atau aku kayaknya nggak kurang prepare, atau akunya kayaknya kurang tegas nih bikin plan ini. Jadi banyak keraguan yang terjadi dalam diri kita sendiri ya, dan tim kita, nggak cuma kita, karena kita kan ada tim yang
kita sayang banget gitu. Dan mereka jujur yang juga day to day-nya yang paling semangat gitu, kadang lebih dari aku sama Adele. Tapi yang bisa melalui itu justru each other gitu. Setiap kali ada udah mulai insecure, enggak Del, gila kamu dari kemarin udah, setiap kali aku insecure, enggak deh, ini kita yaudah yuk kita ganti, kalau kamu mau ganti idenya let's go kita ganti gitu. Jadi enaknya jujur kita ada tim yang sangat kuat untuk kita saling make sure bikin each other tuh nggak insecure gitu. Karena kebanyakan kita kalau misalnya lagi down tuh down karena diri kita sendiri. Itu sih lebih kayak gitu ya. Berarti lebih perjalanan kalau mau big campaign tuh selalu deg-degan gitu ya. Tapi jujur nih, kalian pernah nggak? Kan kalian yang punya platformnya, tapi kalian sendiri submit di confession room gitu. Oh pernah kalau lagi tes. Pernah ya? Pas testing feature. Testing fitur. Karena takutnya kan tim kita yang memilih. Kan bisa di itu anonim. Bisa. Pastinya lah jalanin bisnis kan nggak gampang ya. Kayak a lot of people mungkin lihat dari luar yang nggak memiliki bisnis kayak aduh enak banget ya hidupnya gitu. Tapi kan itu benar. Tapi kan pasti ada banyak kegagalan, banyak kayak pelajaran juga. And I think kayak menjalankan bisnis itu perlu banyak kayak being consistent aja sih. Being consistent, kayak memiliki visi dan ya menjalani visi itu. Apa sih ada tujuan itu ya. So itu sih kayak mungkin banyak yang kayak di sini kayak aduh pasti kan kita selalu lihat kayak kiri kanan kan, aduh that person udah gede banget bisnisnya, aduh company itu udah cuannya segini gitu ya. Tapi at dia itu yang kayak selalu membantu aku sih dalam menjalani bisnis itu kayak mengetahui kayak purpose diri sendiri. Setiap orang kan di dunia ini kan pasti ada kayak jatahnya sendiri kan, dan ada purpose-nya sendiri juga gitu. So jangan compare sih, menurut aku salah satu enemy-nya bukan hanya diri sendiri insecurities, tapi juga kita sering banget suka lihat tetangga gitu kan. Kalau lihat tetangga tuh rasanya rumputnya lebih hijau. Rumputnya gitu subur sekali gitu. Subur sekali ya. So trust that aja sih, trust the process and trust the purpose juga. Itu sih yang mungkin membantu. Aku setuju banget sih, kalau menurutku biasanya orang jalan bisnis kan tengok kanan, tengok kiri, terus kitanya juga feel insecure, iya kan, insecure juga. Tapi kalau menurutku dari cerita kalian terus jalanin event yang gede-gede, deg-degannya beda dan kalian bisa jalanin itu berarti kan memang butuh keberanian kalau bisnis gitu ya. Jadi kalau misalnya dari kalian sendiri, saran buat orang-orang yang baru mau mulai bisnis, kira-kira apa sarannya? Saran aku, karena aku banyak teman sih yang sekarang lagi kayak mau mulai bisnis actually. Iya, banyak and mungkin kayak setiap aku nanya kayak, oh kenapa nggak mulai aja? The one answer I always get itu adalah fear, ketakutan, kegagalan. So mungkin kayak saran aku itu pasti dalam hidup, pasti even dalam bisnis menjalankan bisnis banyak kegagalan lagi gitu. Yang penting itu kamu harus menjalankan dan selalu melihat kegagalan sebagai pelajaran. Dan itu ada privilege loh gitu untuk gagal kan, karena bisa belajar banyak. Dan menurut aku itu nomor satu. Nomor dua adalah bukan hanya jangan takut gagal sebagai mindset ya, sebagai kayak entrepreneur, tapi penting banget untuk invest in people, karena itu nggak mungkin kamu jalanin sendiri, kamu perlu tim. Itu utama sih. Aku sering banget kayak suka ngobrol sama orang yang kayak mungkin menurut aku udah sukses banget, and one commonality adalah mereka ada tim yang sangat kuat, karena nggak mungkin kita bisa sendiri untuk apa sih kayak realize our vision gitu kan. Itu sih yang mungkin selama 2 tahun ini aku sama Dika grateful banget karena udah membangun tim, dan selalu itu menjadi proses sih untuk mengadaptasi ya. Iya, itu 2 sih yang kita belajar banget ya di Rasa Gadis ya. Overcoming fear dan team. Iya, team and berani ya tadi ya, to overcome your fear gitu. Karena kadang-kadang kita jadi susah melangkahnya karena insecure sendiri. Padahal kalau dijalanin ternyata punya cerita sendiri gitu ya, sukses atau enggak gitu. Nggak akan ada sesuatu yang atau seseorang yang 100% ready. Iya sih. Kamu mau bilang oh nanti aja dulu deh sampai ready. Kita nggak akan gitu. Nggak ada yang tahu ready itu tuh apa. Gitu, bentuknya apa. Ready itu kalau misalnya kamu udah ngejalanin aja terus gitu. Jadi kalau kamu punya ide, mau mulai bisnis atau udah punya bisnis tapi lagi mau mengembangkannya gitu, always try to do actions gitu. Action stepnya aja yang harus dikerjakan terus-terusan. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak tidak melakukan
any action gitu, ya jadinya mikir terus oh belum ready deh ini, tapi belum ready gitu. Tapi ternyata di dunia ini nggak ada yang namanya ready gitu. Kayak kalau misalnya kita ngelihat Bill Gates gitu atau orang-orang yang kayak Jeff Bezos gitu, dia kan juga ready kita hari ini. Dia juga nggak tahu gitu akan bikin Amazon, dia juga nggak tahu kayak Amazon tuh akan segede gitu, dia pokoknya bikin aja dulu gitu. Bikin aja dulu. Oke. Mungkin kita udah ngobrol dari 2 wanita cantik ini, ngobrol-ngobrol tentang bisnis dan juga cerita tentang rahasia gadis. Jadi aku hari ini bersyukur banget udah ketemu ngobrol sama 2 orang hebat ini dan bisa bangun perusahaan yang hebat banget gitu ya. Nah terus buat teman-teman, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut soal rahasia gadis ya, mau tahu tentang confession room-nya, rahasia beauty dan lain-lainnya, kalian bisa cek di rahasiagadis.com. Dari saya Stephen Anthony, saya undur diri. Thank you. Thank you.